Welcome to my channel. Salam sehat, selamat hari Selasa teman-teman semua, subscriber channel Bung Harpa maupun yang bukan subscriber. Ya, ini hari H-2 menjelang drawing third round kualifikasi Piala Dunia 2026. Tadinya gue mau bahas soal ya bagaimana menjelang kita drawing nanti. Tapi karena ternyata isu soal Martin Paes ini gimana ya, kalau gue bilang liar sih nggak liar juga ya, setengah liar lah. Tapi kemudian menjadi perbincangan dalam 20 bahkan 48 jam terakhir. Dan bahkan gue juga sempat ditarik ke sebuah grup, artinya diajak lah, bukan ditarik, di invite. Gue nggak usah sebutin namanya, di mana yang di situ juga ada wakil dari federasi, ada teman-teman penggiat bola, ada komentator juga, banyak lah. Intinya stakeholder bola lah, pecinta bola, insan bola. Jadi ditanya soal Martin Paes, dan kemudian ini juga bukan digoreng lah, tapi di cross check, dikonfrontasi ke Esko PSSI Bang Arya Sinulinga, dan akhirnya ada distorsi informasi. Nah, oleh karena itu, karena memang sumbernya dari sini, gua ingin menempatkan, bukan meluruskan ya, tapi menempatkan ceritanya supaya tidak terlalu melebar. Jadi gini, yang pertama, proyeksi itu adalah proyeksi biaya. Proyeksi biaya itu memang sangat mahal. Pertama yang mesti dipahami adalah fee lawyer itu tidak murah. Dan biasanya kalau jangankan kasus seperti ini ya teman-teman, kasus yang sederhana aja, misalnya sengketa tanah atau mungkin juga kasus kriminal dan sebagainya, ya itu kadang-kadang butuh 2, 3, 4 sampai 5 lawyer, dan tiap lawyer itu ada biayanya, ya kan? Ada yang a la carte, itu per sidang, per kasus itu, ada yang sampai selesai. Misalnya, oke, ini kalau sampai inkrah, sampai selesai ada keputusan, jadi selama sidang borongan lah istilahnya, itu biayanya berapa, itu mahal. Kemudian juga harus dihitung berapa tim yang terlibat dan seterusnya. Belum itu di luar biaya transportasi kan pasti ada kan. Terus akomodasi, dan ini kita akan bersidang di Swiss. Kalau memang bersidang ya. Pesawat ke sana ya, kalau bawa 2 pengacara berapa? Ya apalagi kalau naik bisnis, mungkin bolak-balik bisa 70, 80, 90, 100 juta ke Swiss, ke Lausanne. Kemudian juga mungkin kita akan kolaborasi dengan pengacara di sana. We don't talk about 500 millions ya, pasti billions, miliar. Kemudian success fee-nya macam-macam. Jadi proyeksinya itu memang ya bisa sekitar $1 juta, 15, 16 miliar sampai 32, tergantung tingkat kesulitan dan macam-macam lah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu gue kasih tahu juga di sini, ini gue sudah berbicara lah dengan orang yang berlatar belakang hukum, dan ini juga mungkin pengetahuan juga nih buat kita nih teman-teman. Jadi gini, semua pengadilan yang namanya arbitrase itu tidak ada banding. Jadi keputusannya itu mengikat, inkrah lah istilahnya. Beda dengan pengadilan seperti di Indonesia, misalnya pengadilan biasa kan ada pengadilan daerah tingkat tinggi, kemudian Mahkamah Agung dan seterusnya. Nah, kalau arbitrase itu memang enggak. Jadi kalau misalnya nanti bersidang seperti kasusnya Nedim Batsrami, diputuskan 30 Agustus, itu langsung mengikat. Ya, istilahnya itu final dan binding. Ya, mengikat inkrah lah gitu. Untungnya di situ. Jadi sekali putus sudah selesai, mau diterima atau enggak. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian juga yang kedua, yang ketiga, ketika isu ini bergulir, nah ini gue penting nih untuk menempatkan kembali cerita ini pada jalurnya. Jadi di cross check seperti biasa lah, Pak ini benar nggak sih Pak, katanya biaya ininya segini gitu. Nah yang diambil itu yang 32 miliarnya. Jadi seolah-olah itu firm ya, seperti kita mungkin beli mobil atau masukin anak ke sekolah, itu kan memang ada tarifnya. Nah kalau ini tuh sangat fleksibel. Sekali lagi tergantung kasusnya, di mana lokusnya. Kayak ini kan pengadilan di Swiss, ada lagi berarti pengeluaran untuk bolak-balik, itu nggak murah. Dan kemudian kalau ini karena ini internasional dan mungkin tidak banyak pengacara di Indonesia yang gue pernah dengar yang jago soal soal arbitrase olahraga. Ini bukan pulang juga nih buat kalian teman-teman yang baru berkuliah atau baru lulus di bidang hukum, sarjana hukum, mungkin bisa kalian ngambil spesialis ini nih. Mungkin di luar negeri ada ya, karena belum ada nih. Kalau kayak
misalnya kayak bond internasional kan jagoannya Hotman Paris ya. Kalau ini setahu gue belum ada. Nah, artinya kita kan mungkin perlu juga kolaborasi dengan pengacara luar yang spesialis di bidang itu. Dan itu sekali lagi yang gue bilang nggak murah. Jadi biaya itu sangat fleksibel. Nah, itu makanya gue bilang antara kan. Nah, cuman ketika dikonfrontasi ke Bang Arya, itu pertanyaannya, Bang, benar nggak biaya cas 32 miliar? Ya tentu dia langsung bilang nggak segitu gitu ya. Karena mungkin belum tentu juga segitu, karena kan tergantung kasusnya. Nah, kemudian ya gue di grup itu gue jelasin begini, begini, dan oke, jelas gitu ya. Walaupun di situ ada Bang Arya juga, tapi ya mungkin beliau sibuk. Dan yang berikutnya juga sebenarnya ada cara lain. Ya ini kalau kita bicara agak keluar dari tema soal cas itu, yaitu menggunakan jurisprudensinya si Jordi Amat. Kalau kemarin kan gue pakai jurisprudensi atau katakanlah preseden dari kasusnya Nedim Betslami, pemain Albania. Nah ini juga bisa ada salah seorang senior kita juga, Bapak Hasan Abdul Ghani. Dia sempat, mungkin kalian juga ada yang kalian yang ada pernah kasih komen juga lah bahwa ini memang pernah dibahas. Itu bisa juga. Jadi mengacu atau mengikuti keberhasilan kasus dari Jordi Amat itu kita ke FIFA, kemudian mungkin melobi atau melengkapi dokumen dan ternyata selesai. Itu lebih elegan ya. Itu pun tetap keluar biaya untuk membayar pengacara dan tim untuk kesana. Jadi it's not even 100, 300, 400, 500 juta, tetap keluar juga MM-an gua rasa ya. Dan ini juga mirip dengan kasusnya Marco Simic. Tapi Marco Simic begini teman-teman yang gua tahu ya. Jadi ketika dia waktu itu hutangnya gajinya itu menurut dia itu tidak dibayar oleh Persija, kemudian dia mengontak FIFA lah. Jadi belum sampai cas dan kemudian terjadi rujuk, mediasi, selesai. Ya udah, itu lebih baik. Jadi nggak perlu keluar biaya sidang, pengacara lagi bersidang dan seterusnya, itu kan ngeluarin biaya ya. Begitu kalaupun berhasil itu pasti mengurangi atau menjadi cost dari apapun yang nanti diterima dari tuntutan tersebut gitu loh. Misalnya gara-gara sidang cas, oke, gue memang menang dapat 10 miliar, tapi mungkin biaya untuk sidang dan pengacara mungkin 3 miliar, jadi cuma dapat 7 miliar. Nah, tapi kalau mungkin langsung mediasi, ya mungkin dapatnya menangnya nggak 10 miliar, mungkin diganti rugi cuma 8 miliar, tapi kan nggak keluar atau nggak banyak keluar biayanya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi meluruskan lagi supaya ini tidak simpang siur. Dan yang terakhir, menurut gua ya ini juga kritikan ya buat PSSI seperti gue bilang, ketika bagus kita puji, ketika ada yang kurang juga kita kritik. Sebenarnya juga masukan ya. Artinya kalau memang transparansi dari PSSI ini lebih baik ya. Jadi kalau ada isu itu jangan diem-diem, jangan malah diumpetin gitu. Akhirnya orang mencari sendiri informasi tersebut. Ya kalau gak bener gimana? Even bener pun digoreng ya seperti ini jadinya kan gitu. Kalau kita lihat juga mungkin website PSSI itu, beritanya mungkin berapa hari sekali diupload, kadang juga sudah basi. Jadi gunakanlah source yang dimiliki oleh federasi ini. Mereka kan pasti punya duit, punya orang, SDM segala macam. Nah itu manfaatkan untuk menjadi rujukan sumber informasi supaya kita juga bisa clear kalau ada informasi apa. Misalnya ada isu seperti ini kita jadi tahu. Nah tapi memang gue juga sempat di grup itu mengatakan, jadi adalah teman-teman senior-senior yang mengatakan hikmahnya atau blessingnya adalah kasus ini jadi mencuat. Nah, menurut mereka ya, walaupun mungkin ini juga menghibur gua nggak tahu, tapi mungkin ada benernya juga, ada juga salahnya. Artinya gini, memang gara-gara ini jadi Martin Paes jadi pusat perhatian. Jadi kalau Bang Arya ngomong pasti juga sampai ke Erick Thohir. Jadi mudah-mudahan ada perhatian lebih kepada kasus Martin Paes ini supaya lebih cepat selesai, diakselerasi, dan kita bisa melihat dia mengawal pertahanan Indonesia tanggal 5 September dan 10 September. Ini adalah sisi positifnya. Walaupun gue sempat berpikir agak nyesel juga ngangkat topik ini. Nyeselnya begini, jangan-jangan ya ini berpikir yang antisipatif lah. Jangan-jangan memang biayanya ini kan pasti ada biaya lah. Ya come on lah, kita jangan naif bahwa ya orang kita ke Alfamart aja keluar udah ditodong sama tukang parkir kan, bayar 3.000, 2.000, kalau motor mungkin kalau kita baik 5.000, apalagi ini kan nggak mungkin nggak ada biayanya. Nah mungkin gue berpikirnya begini, kenapa PSSI dalam hal ini menurut gue ya, gue nggak tahu menurut kalian, ini kurang transparan atau kurang informatif lah ya. Mungkin biayanya ada dan lumayan besar. Ya, besarnya berapa kita nggak tahu. Kan dibilang bukan segitu, bukan 16 sampai 32 miliar kalau kita sidang di cas. Ya mungkin aja 15,5. Ya benar juga bukan segitu kan. Tapi mungkin atau jangan-jangan biayanya itu memang mahal sehingga PSSI menutup rapat
informasi ini. Kenapa? Karena kalau sampai ini bocor dan kemudian publik tahu biayanya besar, ini takutnya membuat pressure kepada Martin Paes. Ini hanya dugaan gua ya, kenapa PSSI tidak terlalu terbuka mengenai hal ini. Atau memang ini adalah dapur mereka yang orang lain nggak perlu ketahui. Ya, tapi kemudian ya dapetin informasi hari ini kan nggak terlalu sulit sebenarnya ya. Tanya sana, tanya sini, kemudian kita cek and recheck, ternyata dapet, dan akhirnya malah jadi kaget mereka. Nah ini kita nggak tahu. Ya sekali lagi, em, mungkin gua agak sedikit menggunakan rujukan seperti kalau kayak di Amerika ya, tiba-tiba misalnya ada serangan teroris atau ada apapun itu, biasanya mereka langsung mengundang pers, konferensi pers langsung menerangkan. Ya even itu bohong sekalipun, minimal itu orang akan menunggu informasi dari epicentrum tersebut gitu. Jadi akhirnya kalau kalau mereka tidak menggunakan itu, akhirnya terjadi apa? Ya kita semua saling bergerilya mencari informasi, menciptakan asumsi dan akhirnya macam-macam. Dan bahkan kadang-kadang berakhir dengan kita ribut kita sama kita karena ini yang mana sih yang benar? Akhirnya ya nggak jelas. Nah itu mungkin masukan dari gua. Eh, Ya gunakanlah source dan juga media dari PSSI ini untuk hal-hal seperti ini gitu loh. Tapi sekali lagi eh, ya marilah kita melihat dari sisi positif mudah-mudahan karena eh, isu ini terangkat kembali jadi ada perhatian khusus kepada Martin Paes dan proses alih federasinya bisa segera selesai dan ya kita bisa menambah asupan kekuatan tim nasional kita menjelang pertandingan yang ketat nanti tentunya 5 September sampai dengan kalau nggak salah Juni 2025 ya terteran kualifikasi Piala Dunia. Oke, mungkin setelah ini gue akan bikin ya preview menjelang drawing karena ini gue rekam ini setengah jam sebelum pertandingan Euro ya jam 11 malam kan akan main jadi ya mungkin pagi atau besok siang lah gue akan bikin video soal menjelang drawing seperti apa karena ada informasi yang menarik nih teman-teman karena nah ini jadi kalau nonton video gue sampai habis kadang-kadang gue suka kasih informasi yang menariknya di belakang jadi gue baru dapat informasi A1 lagi dari AFC jadi nanti pas drawing itu jadi gue tanya mereka nah inilah mungkin juga sedikit ada komparasi pas banget nih mereka tuh kalau ditanya karena kita memang bukan membership ya tapi memang ada koneksi lah ke mereka jadi kalau gue nanya gue email mereka biasanya langsung balas cepet even hal-hal yang simple jadi gue tanya apakah besok nanti ada legend Asia yang hadir dalam drawing katanya ada nah tapi akan dikasih informasinya besok nah siapa dia gue juga belum tahu nanti kita akan tunggu nanti kalau setelah gue dapat gue akan informasikan A1 langsung dari sumbernya siapakah legenda Asia yang akan hadir di drawing hari Kamis nanti di mana gue juga akan datang dan ya ini mengingatkan kita aja ya kalau drone di Euro atau Piala Dunia kan biasanya ada legend-legend datang ya legend lah dan ini penasaran ya siapa yang akan datang besok ya apakah Jisung Park atau mungkin Ali Daye ya kita nggak tahu yang jelas itu tadi video gua terkait dengan isu Martin Paes dan juga persiapan 2 hari lagi mungkin atau mungkin kurang dari 2 hari lagi menjelang drawing third round kualifikasi Piala Dunia di Kuala Lumpur Malaysia. Terima kasih dan salam sehat.